Halo, berjumpa lagi dengan channel Masakan Milenial. Hari ini resep kita selai nanas. Sebelum itu, jangan lupa seperti biasa, klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share ya. Bahannya hari ini kita pakai 3 buah nanas Palembang. Kalau ditimbang sebelum saya kupas nih kira-kira sekitar 3 kilograman ya. Nah, setelah kita kupas seperti ini, kita udah buang yang bagian hitam-hitamnya, itu sekitar 2 kg. Kemudian di sini saya pakai gula 500 gram. Kalian boleh tambahin kalau kalian suka yang lebih manis, karena saya sukanya yang agak asam di sini. Nah, di sini saya mau parut nanasnya pakai food processor. Bagi kalian yang nggak ada food processor atau nggak mau pakai food processor, kalian bisa pakai blender ya, atau bisa pakai parutan manual. Kalau misalnya kita pakai blender, itu dia hasilnya lebih halus gitu, kayak agak hancur gitu jadinya. Pas kita bikin jadi selai, serat-seratnya itu nggak terlalu bagus dibandingkan kita pakai parutan manual atau parutan food processor gini. Jadi saya rekomendasiin kalau memang kalian mau bikin selai nanas yang serat-seratnya rada banyak, kalian pakai parut aja gitu, jangan di blender. Kok blender kan dia cenderung hancur. Di sini saya saranin kita pakai nanasnya yang jangan yang terlalu mateng ya. Kalau misalnya dia terlalu mateng kan dia agak lembek. Pertama kita susah parutnya. Yang kedua tuh biasanya yang udah rada mateng kan dia cenderung manis ya. Kalau manis kita tambahin gula lagi, jadi nanti selai kita rasanya cuma manis aja, jadi kekurangan rasa asemnya. Jadi kalau misalnya kita pakai yang masih belum terlalu mateng kan biasa nanas ada yang sifatnya kayak, apalagi nanas Palembang gini nggak terlalu manis ya. Jadi dia rada asem. Kalau kita kasih gula pas kita bikin selai nanasnya itu nanti dia rasanya asam manis gitu, enak gitu. Pas kita parut pakai food processor nih kan ada bagiannya tertinggal. Nanti kita haluskan lagi ya. Soalnya kita pakai semua bagian. Bagian tengah nanas juga kita pakai semuanya. Jadi kita bisa dapat lebih banyak selainya. Oke, ini udah selesai kayak gini, udah habis kita food processor. Dia teksturnya nggak terlalu air banget dibanding kita blender ya. Terus ini ada serat-seratnya kelihatan kayak gini. Nah, sekarang kita mau masak dulu selainya. Ini selainya saya tuang ya. Kalau masak selai ini pakai apinya kecil aja ya, atau sedang cenderung kecil. Kita di sini aduk pelan-pelan sampai selainya itu kering. Jadi harus sering diaduk ya. Kalau misalnya kita nggak aduk, nanti pas dia udah mendidih dia meletup gitu. Jadi kita harus sering-sering aduk. Jadi proses masak nanas ini sama ya seperti kayak kita masak rendang gitu, harus sabar lama soalnya sampai dia kering, sampai dia benar-benar kering. Nah, di sini tuh harus benar-benar kering banget, kita baru boleh masukin gula. Jadi kalian harus lihat tekstur dari nanas yang telah kita parut ini, harus kita keringkan dulu benar-benar kering baru tuang gula. Karena kan kalau gula itu dia cenderung cepat gosong. Kalau kita terlalu cepat tuangnya, nanti dia keburu gosong selainya, jadi nggak enak. Nah, ini diaduk sampai dia kering dulu ya. Nah, ini udah mulai mengering kayak begini.
Oke, kalau dia udah benar-benar kering seperti ini, kita tuang gula ya. Terus kita aduk pelan-pelan. Setelah tuang gula, kita nggak boleh berhenti ya aduknya, jadi kita memang harus aduk terus. Karena kalau didiamkan sebentar aja dia bakaran lengket atau dia gosong sana sini. Jadi masak ini harus benar-benar sabar. Ini diaduk aja. Kalau setelah kita tuang gula tuh aduknya nggak terlalu lama dibandingkan pas pertama kita mau keringin selai nanasnya. Nah ini dia udah mulai jadi ya. Jadi selai nanas ini harus benar-benar kering biar dia gampang dibentuk. Atau misalnya kita mau jadiin isian nastar kan kita harus bikin dia bulat-bulat jadi gampang dibentuk gitu. Ini diaduk aja sampai seperti ini. Ini udah hampir jadi. Kalau udah nggak berair berarti ini udah selesai. Nah selai nanas kita sudah jadi. Ini selai nanasnya saya taruh di toples. Setelah dingin saya mau masukin ke dalam kulkas. Baru besok saya bentuk ya, karena saya mau bulat-bulatin supaya bisa gampang dimasukkan ke dalam adonan nastar. Ini selai nanas yang sudah saya kulkasin selama 1 malam. Sekarang saya mau bikin bentuk-bentuknya. Di sini saya pakai sendok takar aja, ukuran yang paling kecil. Nah, kalau kalian suka timbang boleh juga ditimbang 1 atau 2 gram. Tapi itu agak repot ya, soalnya ini kan lada lengket ya. Kalau kita pakai sendok takar itu lebih gampang. Nah, kita keluarin pakai ujung sendok. Jadi kalau pakai sendok takar gini ukuran lingkarannya kurang lebih hampir sama semua. Di sini saya bulat-bulatin selai-selai nanasnya ini karena saya mau bikin jadi isian nastar ya. Jadi kalau kalian nggak mau bikin bentuk-bentuk, terus kalian mau langsung pakai buat jadi selai roti juga bisa. Ini fungsinya kita masak dia sampai kering biar dia gampang dibentuk ya. Ini kan kalau misalnya kita mau bikin nastar pakai yang kita bulat-bulatin ini, kalau dia masih cair pas kita masukkan ke dalam adonan nastar, nanti adonan nastarnya itu bakalan pecah dan berair gitu loh. Jadi kalau misalnya dia kering nanti hasilnya lebih bagus. Selain nanas ini, setelah kalian bikin, misalnya kalian mau buat isian nastar, ternyata sisanya tuh bisa disimpan di kulkas ya, dia cenderung awet ya. Jadi kita nggak usah takut dia cepat rusak, bisa tahan 1-2 bulan di dalam kulkas. Ini kalau kita perhatikan dia kalau pakai sendok takar ukurannya hampir sama semua ya. Kalaupun ada yang lebih besar dia nggak beda terlalu jauh gitu. Nah kalau sudah kita bulat-bulatin kayak gini, pas kita mau jadiin isian nastar tuh lebih gampang kita ngambilnya. Oke, ini udah selesai saya bulat-bulatin. Jadi resep selai nanas kita hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa di subscribe dan di share kalau suka dengan video saya. Nantikan video saya berikutnya tentang pembuatan nastarnya, atau bisa diklik di link yang ada di deskripsi, nanti saya cantumkan. Terima kasih sudah menonton, bye bye.